Selamat malam teman-teman. Salam peternak Mojokerto, Jawa Timur. Perkenalkan, saya Wibi. Saya dari Mojokerto. Tepatnya saya di Gondang. Gondang Mojokerto, Jawa Timur ya. Di sini di kesempatan ini, di video ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana cara saya memberikan pakan bebek packing saya alias ternak unggas saya, bebek pedaging itu dengan pakan caduran ala rumahan, settingan saya sendiri berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan beberapa kali. Di sini saya ingin berbagi ilmu pengalaman saya kepada teman-teman, khususnya nih buat para pemula yang benar-benar belum tahu gimana cara merawat bebek packing yang simple, yang mudah, dan dapat hasil yang maksimal, tentunya dengan biaya yang lumayan cukup murah. Oke, langsung saja saya informasikan ini bagaimana saya menyiasati pakan dari umur 0 sampai dengan finish. Untuk pertama kali bebek saya, untuk yang baru umur menetas, yang baru umur 1 hari alias yang baru menetas, itu saya beli bibit. Itu yang jumbo itu range harganya antara 9.000 sampai dengan 11.000. Itu kualitas bebeknya bagus karena masa pertumbuhannya singkat, bisa cepat panen. Di sini saya pakai jenis bebek packing yang jumbo, jadi hasilnya biar dapat lebih maksimal. Oke, langsung untuk settingan pakan yang saya pakai di rumah di kandang itu di awal saya pakai 511 produk dari Pokpan. Itu saya pakai untuk bebek dari umur 0 sampai dengan 8 hari itu full saya pakai 511 produk Pokpan ya. Itu saya nggak berani mengganggu-gugat karena hasilnya 511 itu lumayan cukup bagus untuk masa pertumbuhan, karena ini sangat-sangat penting. Ini perlu diperhatikan buat para pemula, buat para peternak unggas yang baru belajar peternak. Ini bisa dipakai referensi. Terus untuk ke depan, untuk berikutnya saya di umur 8 sampai dengan 25 ini dimana bebek itu masa-masa pertumbuhan. Ini yang saya pakai. Kenapa saya umur 8 sampai 25? Karena juga saya sudah melakukan beberapa kali percobaan. Yang paling efisien tuh di umur 8 hari sampai dengan umur 25 hari itu saya udah mulai dengan pakan caduran di sini. Jadi pakan caduran di sini saya breakdownin lagi atau saya detailkan lagi. Saya pakai konsentrat dari Pokpan lagi. Saya pakai 144 dengan perbandingan dengan bahan dasar. Di sini konsentrat 144-nya saya pakai 1 kilo, bahan dasarnya saya pakai 4 kilo. Di sini bahan dasar saya jelaskan lagi juga. Untuk bahan dasar di sini saya pakai bahan yang mudah kita dapat di sekitar kita, yaitu saya pakai dedak dengan range harga 3.000 sampai dengan 3.500. Kisaran harga yang saya pakai ini dedak yang udah lumayan ya, dedak yang udah lumayan. Terus saya campuran KB yang dengan harga 4.250 sampai 4.500. Oh ya, untuk harga ini harga per kilo ya. Di sini saya pakai dedak dan KB sebagai bahan dasar campuran dari konsentrat 144. Perbandingan yang saya pakai untuk dedak sendiri itu saya aplikasikan 20% dedak dan 80% KB. Pengertian 20% dedak ini saya pakai dari 4 kilo sebagai bahan dasar, karena kita kan lagi menjelaskan bahan dasar ya kan. Jadi 20% dari 4 kilo dan 80% dari 4 kilo. Jadi perhitungannya yaitu 4 kali 20% dedak per 100 ketemunya 0,8. Ini adalah hasil dari perhitungan 20% dedak ketemunya 0,8 kg. Untuk KB nya saya pakai 4 kali 80 per 100, itu perhitungan 80% KB dari 4 kilo ketemunya 3,2 kilo. Jadi masing-masing bahan ini saya timbang 0,8 dan KB saya timbang 3,2 kilo. Saya campurkan dedak dan KB ketemunya 4 kilo. Jadi ini adalah
ransom yang saya pakai untuk campuran antara konsentrat 144 dan bahan dasarnya. Ini saya pakai karena bahan ini sangat simpel, sangat mudah kita dapat di semua tempat, mungkin ada tempat ini bahan-bahan ini. Jadi ini yang saya pakai, rekomendasi buat teman-teman pemula. Di sini perbandingan 1:4, yaitu di sini saya pakai 144 1 kilo dan 4 kg itu percampuran antara ini tadi. Jadi saya ambil sekian gitu. Kalau kita nggak punya timbangan, kita bisa pakai ember atau cibuk. Kalau orang Mojokerto bilang cibuk. Itu 1 ember 144, 4 ember bahan dasar yang ini tadi ya kan. Oke, di sini kita campur mix, tinggal kita kasihkan ke bebek dengan acuan umur bebek 8 sampai dengan 25 hari. Di sini saya pakai acuan itu. Oke, sementara untuk bebek packing dengan kualitas jumbo yang saya pakai, bibit yang saya beli itu durasi panennya itu dari 0 sampai dengan finish itu membutuhkan waktu sekitar 36 sampai dengan 40 hari. Dia sudah bisa mencapai bobot kurang lebih 1,5 kilo up, sampai bisa sampai, kalau 40 bisa sampai 2,3 2,5 kilogram, bisa sampai segitu dia kalau bebek jumbo. Jadi jangan sampai salah pilih ini bebek juga ya buat teman-teman untuk bisa belajar jadi ternak bebek packing. Oke, di sini sudah saya jelaskan dengan singkat gimana caranya saya memberikan pakan saluran dari bebek 0 sampai dengan 8 saya pakai full 5-11, dan 8 sampai dengan 25 saya pakai pakan saluran tadi yang dengan perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, dari informasi ini buat teman-teman pemula mungkin ini bermanfaat, mungkin ini bisa membantu teman-teman, atau ingin menanyakan sesuatu bisa ditanyakan langsung melalui komen-komen di channel saya ini, supaya saya bisa belajar juga. Mungkin ada informasi yang bersifat mengedukasi, bantu komen di bawah. Saya akan belajar juga dari teman-teman supaya kita sebagai peternak bisa menjadi peternak yang sukses dan selalu berbahagia. Oke. Oh ya, untuk pemula nih, sorry tadi ada yang kelewatan. KB ini mungkin ada yang belum tahu ya. KB ini itu bahan dasar dari serutan beras. Jadi kalau kita cari seleb, itu ada beberapa seleb yang melakukan penyerutan beras. Penyerutan beras itu proses pemutihan beras yang tadinya kuning atau kotor, dia itu dibersihkan dengan alat seleb itu tadi. Akhirnya dia membentuk partikel debu ya kan, hasil selebnya itu tadi, hasil pembersihannya debunya itu udah namanya KB ya kan. Ini bagus sekali buat bebek, ini sangat rekomendasi buat teman-teman. Oke, di sini sudah saya jelaskan dari 0 sampai 2, 0 sampai 8, 8 sampai 25. Untuk finishing dari 26 sampai dengan finish atau 26 sampai dengan 36 sampai 40 nanti saya buatkan video berikutnya ya. Biar nggak terlalu panjang di sini, ini dulu aplikasikan. Nanti kalau saya buat teman-teman hasilnya bagus, bisa berikan komen positif buat di sini biar bisa saya juga terus memberikan informasi pengalaman-pengalaman saya berikutnya tentang bebek packing buat semuanya. Semoga bermanfaat. Saya akan update terus video tentang kegiatan saya ke depan, bagaimana saya melakukan usaha ini supaya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga menjadi peternak bebek packing yang sukses. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas, semoga berbahagia.